Karena kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan di tengah hidup kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, yang menyelamatkan kami Tuhan, yang membebaskan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat, menikmati kuasa-Mu, menikmati lawatan. Sebab saat-saat indah adalah saat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur
di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanku Tuhan, penuhi kami, penuhi tempat ini. Ku sembah, ku nama-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari anak puji yang ini dari awal. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau nama-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sampai bangkit berdiri bersama, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu, penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah nama-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
penuhi tempat ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Dalam itu ku tersungkur di kami-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Yesus Kristus namanya, Yesus Kristus Raja. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia. Kami sanjung di tempat mati, kami sanjung Engkau yang Raja, yang telah bangkit, yang telah menang, yang membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, terpujilah Namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau datang, Tuhan, manis kau datang.
Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan pada Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Roh Kudus tolong kami, buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tengking ke dunia kekelaman tertabus di jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kami saat ini berdiri di tengah-tengah-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan, dan juga Tuhan Engkau berbicara Tuhan. Engkau menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Iya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 22. Kita mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengahnya itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian: beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia itu terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mesbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai pada hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mesbah bagimu sendiri, selain dari mesbah Tuhan Allah kita. Ayat 20. Ketika akan bin Sera berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya? Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye,
yang setengah itu. Katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahui juga, jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini ada suku Ruben, Bani Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye yang setengah. Mereka itu tidak berkumpul bersama-sama di tanah Kanaan, tapi mereka ada di seberang Sungai Yordan. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ayat, mulai dari ayat 9 atau mulai dari ayat yang pertama, kita akan melihat di sana bahwa ternyata mereka dapat bagian yang ditentukan oleh Musa. Mereka mendapat bagian di sana. Coba kita lihat dulu. Kita mulai dari ayat yang pertama. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan orang Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa. Berarti tempat itu sudah diberikan oleh Musa sebelum masuk tanah perjanjian, masuk dalam tanah Kanaan. Mereka ada di seberang Sungai Yordan, mereka bukan di tanah Kanaan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan bagian di sana. Nah, di sini kalau kita melihat kalau kita lihat dulu dalam pembacaan selanjutnya itu dikatakan, kita lihat kembali ke mulai ayat 9 itu. Nah, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Berarti mereka kembali ke tempat tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, ketika mereka pulang ke sana, mereka dipisah oleh Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu ternyata dulunya itu bukan sungai yang kecil, tapi sungai yang begitu lebar dan luas. Itu luar biasa. Nah, mereka ada di seberang sungai. Nah, kalau kita perhatikan di situ ayat 10 dikatakan, ketika mereka sampai ke Gelilot pada Sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah. Mereka mulai mendirikan mezbah. Mereka membuat duplikat mezbah yang ada di sana. Mereka pikir ketika mereka mulai membangun mezbah yang begitu besar, orang Israel pada takut, orang Israel pada marah. Kenapa? Mereka mendengar, orang Israel mulai mendengar bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye yang setengahnya itu
lagi membangun. Mereka membangun mesbah. Nah, mereka mulai marah sampai mereka mengeluarkan pernyataan untuk apa? Untuk memerangi, untuk memusnahkan. Karena apa? Mereka punya pengalaman yang kurang baik. Ya, mereka punya pengalaman yang kurang baik. Coba kita lihat dulu. Ya. Dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 9 itu bilang begini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal-Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihatnya Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 banyaknya. Bisa bayangkan ketika mereka membuat hal dan Tuhan marah, murka Tuhan turun dan banyak korban yang berjatuhan. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan buat bangsa Israel. Dan di situ mereka mulai, ketika mereka mendengar Bani Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye membuat mesbah, mereka marah. Karena apa? Mesbah itu hanya ada di pintu kemah pertemuan. Nah, yang sudah dibangun dan hanya ada di situ, datang ke situ dan bawa korban. Tetapi apa yang terjadi kalau kita perhatikan dari pembacaan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34 dalam pasal yang tadi, dalam Yosua 22, kita akan melihat bagaimana mereka pulang supaya mereka punya alasan tertentu kenapa mereka membangun mesbah di sana, supaya akan menjadi penanda apa? Supaya tidak dilupakan suku yang di seberang Sungai Yordan, supaya mereka tidak dilupakan, mulai anak cucu mereka, generasi-generasi selanjutnya, sehingga tidak ada pertikaian di antara mereka. Itu yang dimaksud. Tetapi bangsa Israel ketika mereka mulai mendengar, mereka marah, mereka mulai berasumsi. Bagus mereka kirim pasukan, kirim para tua-tua berpasukan, tapi para tua-tua untuk apa? Untuk datang ke sana, untuk mencari tahu, untuk mengecek kembali.
apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata ketika mereka datang ke sana, baru mereka sadar, baru mereka tahu yang sebenarnya. Nah, itu yang terjadi kalau kita mulai berasumsi, kita mulai mendengar sepihak, kita mulai taruh, mulai menduga-duga. Nah, ketika kita mulai menduga-duga hal ini, kita mulai berpikir hal yang salah. Karena apa? Kita merasa bahwa apa yang kita duga itu benar, tapi ternyata salah. Nah, jangan kita berasumsi hal-hal yang demikian, tetapi kita melihat kebenaran. Harus tahu dari berbagai macam sisi, sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berperang. Banyak korban yang akan berjatuhan di sana. Ya, siapa yang diuntungkan? Orang-orang di sekeliling. Orang-orang yang di sekeliling yang diuntungkan. Ya, bangsa-bangsa yang ada di sekeliling yang akan diuntungkan. Tetapi mereka mengiring para tua-tua masing-masing dari suku-suku datang ketemu. Begitu datang ketemu, mereka cari tahu, dan ternyata mereka salah berasumsi. Hanya karena salah berasumsi, mereka takut saudara mereka berubah setia. Mereka takut bahwa saudara mereka ini mulai kembali kepada Allah lain. Nah, itu yang terjadi. Mereka nggak mau itu terjadi. Karena apa? Ketika hal itu terjadi, murka Tuhan bukan turun atas mereka sendiri, tetapi segenap umat Israel akan kena getahnya. Semua akan kena imbasnya. Satu orang yang buat, semua akan kena imbas. Nah, itu yang mereka takutkan. Oleh sebab itu mereka marah. Nah, tapi tanpa kebenaran yang jelas, ini akan membawa kepada kehancuran. Amin. Akan membawa kepada kehancuran. Jadi jangan berasumsi hal-hal yang negatif, tetapi coba mendengar berita, coba kita cek kebenaran. Apapun itu, kita perhatikan. Cari tahu dengan benar, apa benar begitu. Nah, kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak sekali lewat YouTube, lewat media, omongan-omongannya itu berbanding terbalik semua. Amin. Beritanya pada gak benar semua. Luar biasa kalau saya bilang. Beritanya pada. Nah, kalau kita tidak bijak, kita menjadi emosi. Benar? Kita akan menjadi marah karena satu berita, satu pernyataan. Kita akan menjadi marah dan akan membuat kita mulai berasumsi. Kita mulai membuat hal-hal yang merugikan bukan hanya kita sendiri, tapi semua orang yang ada beserta dengan kita. Keluarga kita akan menjadi korban juga. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik. Jangan kita berasumsi hal-hal yang salah, tetapi kita melihat, jangan kita menduga-duga. Mendengar satu berita, kita mulai dengar baik-baik. Oke, kalau ada berita begini, coba kita perhatikan. Kita lihat lagi. Kita cari tahu yang benar. Berita yang benarnya seperti apa? Dari orang-orang yang mengeluarkan berita yang benar. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau beritahukan kepada kita supaya kita tidak berasumsi hal-hal yang salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Kita tetap setia. Nah, bangsa Israel menduga bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye yang setengahnya itu, mereka telah berubah setia dengan Tuhan. Nah, mereka bikin ulah, semua bangsa itu akan kena. Bukan hanya mereka yang kena, tetapi seluruh umat Tuhan itu akan kena. Seluruh Israel itu
akan kena. Dan itu yang mereka tidak mau. Tapi dengan bijak mereka akhirnya ada yang memberitahu, datang, ketemu, cari tahu yang benar, sehingga kita tidak salah melangkah. Kalau terjadi peperangan, apa yang akan terjadi? Banyak korban yang akan berjatuhan. Itu tidak gampang. Hanya karena apa? Emosi. Hanya karena apa? Berita yang tidak benar sampai ke telinga kita. Dulu berita itu dibawa orang. Sekarang berita itu di ujung bumi manapun terjadi kejadian, 2 menit, 1 menit kemudian semua kita sudah dengar. Amin. Kita sudah tahu. Dan itu terjadi hari-hari ini. Kenapa? Perkembangan teknologi begitu luar biasa. Tetapi ingat, kembali lagi, kita yang menguasai. Bukan teknologi itu yang menguasai kita dan membuat kita menjadi hancur. Oleh sebab itu, berita apapun yang kita lihat di sana, kita dengar di sana, coba kita cek ulang kebenarannya, sehingga kita tidak berasumsi yang salah. Kita mulai marah kepada hal-hal yang sebenarnya tidak salah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat lagi di situ ayat 18, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Nah, saudara bayangkan, dikatakan bahwa kalau hari ini mereka bikin ulah, mereka bikin salah di hadapan Tuhan, besok seluruh umat Israel akan kena getahnya. Dan itu murka Tuhan, berarti apa? Binasa, mati, gak main-main. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan, akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Nah, jangan bikin Allah lain, jangan membangun mezbah yang lain, dan Tuhan tidak suka. Ya, berarti apa? Kita telah berubah setia. Nah, Tuhan tidak mau kita berubah setia, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan selalu. Berarti apa? Ada beserta dengan Tuhan. Bukan kita melangkah sendiri hari-hari ini, tetapi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Tapi kalau kita mulai keluar dari jalur, kita akan mengalami hal-hal yang sulit. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Ketika Naomi mulai keluar, ketika ada satu kondisi di mana bangsa itu mengalami hal yang buruk, kondisi kelaparan yang melanda mereka, Naomi mulai keluar dan dia pergi, meninggalkan bersama dengan keluarganya, dia pergi meninggalkan. Tetapi ketika mereka tiba di tempat yang baru, mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Karena apa? Mereka keluar dari pemeliharaan Tuhan, mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Suaminya meninggal, anaknya meninggal 2 orang, hanya dia bersama dengan mantunya. Akhirnya dia pergi kembali, pulang kembali. Pulang kembali dia bawa apa? Dia nggak membawa apa-apa. Dia hanya bawa dirinya. Dia begitu keluar dengan membawa banyak, dia pulang bawa dirinya bersama dengan salah satu menantunya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita keluar dari pemeliharaan Tuhan, kita keluar dari perlindungan Tuhan,
kita mulai berubah setia dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang buruk, tekanan demi tekanan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan itu terjadi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik hidup kita hari-hari ini, mari kita tetap setia dengan Tuhan, pegang janji Tuhan kuat-kuat, erat-erat. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, kalungkan itu di leher. Berarti apa? Dia dekat di dada kita, dia ada di hati kita. Ya, taruh firman itu di hati kita, supaya kita tidak melupakan. Baca itu dengan keras, supaya ketika kita membaca dengan keras, dengan bersuara, telinga kita mendengar, dan firman itu akan masuk dan tinggal dalam hidup kita. Ketika ada masalah, Tuhan mulai ingatkan, Roh Kudus mulai ingatkan, ada firman mengatakan begini, ada firman mengatakan begini. Kita tidak melangkah salah, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan terus menerus. Nah, kalau kita perhatikan, saya akan bacakan terus. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Siapa Akan? Kita lihat dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26 itu bicara tentang Akan. Dia mengambil barang-barang yang khusus dari menang perang, dia ambil dan dia simpan. Barang-barang itu seharusnya ada yang dimusnahkan, ada yang harus disimpan di Bait Allah, disimpan untuk perbendaharaan. Nah, oleh sebab itu dia ambil untuk dirinya sendiri, dia kubur di dalam kemah. Ya, kalau kita perhatikan nanti tidak perlu kita baca di sini, nanti boleh baca di rumah. Saya akan lihat satu bagian saja yang ya, coba kita lihat dulu ayat mulai dari ayat 12. Sebab orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bayangkan, ini sudah ambil, disimpan dan dikubur. Terus ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Harus dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Tetapi mereka malah akan taruh di mana? Di bawah, di tempat di dalam kemahnya. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang. Bayangkan kalau kita perhatikan, Tuhan sendiri yang cari tahu. Bisa bayangkan itu, di mana barang itu ada, mulai dari suku demi suku. Nah, ayat 15, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Dan mereka maju berperang, mereka tidak pernah menang, mereka kalah. Kenapa mereka kalah?
padahal mereka bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mereka sembunyikan, ada noda yang mereka sembunyikan, ada dosa yang mereka sembunyikan, barang-barang yang harus dimusnahkan mereka simpan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Mereka sembunyikan hanya apa? Untuk memperkaya diri. Dan itu terjadi. Akhirnya apa? Murka Tuhan turun. Murka Tuhan turun itu bangsa Israel yang kalah luar biasa banyak. Kalah, mereka mati. Nah, kalau kita lihat lagi, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatinya suku Yahuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yahuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatinya Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yahuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembu, keledai dan kambing domba, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Nah, itu yang terjadi ketika mereka mulai melakukan hal-hal yang bertentangan. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Mereka menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikhususkan, dimusnahkan, tetapi mereka menyembunyikan. Akhirnya apa? Mereka bukan hanya Akan, tetapi istri, anak, semua orang yang ada bersama-sama dengan dia, pembantu-pembantunya, terus apa? Kambing, domba, lembu, sapi, semua dimusnahkan. Dimusnahkan. Kenapa? Murka Tuhan turun, dan itu kena terhadap seluruh Israel. Dan ini yang harus kita belajar pada pagi hari ini. Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tuhan mau kita tetap setia, apapun kondisinya, apapun keadaan. Jangan kita pergi, jangan kita berlari menjauh dari Tuhan,
Tetap kita ada beserta dengan Tuhan. Minta tolong Tuhan, Tuhan akan turun tangan ketika kita berteriak, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong kita. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan pernah kita takut, ya. Jangan pernah kita berubah setia. Tuhan mau kita tetap setia, ya. Dan juga jangan pernah kita berasumsi. Nah, kalau kita mulai menduga-duga, ini hal yang fatal. Bisa benar dan bisa salah. Kalau benar, kita nggak kenapa-kenapa. Kalau salah, kita akan kenapa-kenapa. Kenapa? Kita menduga-duga. Nah, ini yang harus kita singkirkan. Jangan kita berasumsi. Tetapi mari kita cek segala kebenarannya supaya kita tidak berpikir hal yang salah dan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak salah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita salah di hadapan Tuhan, tapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan tolong kita dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, kalau hari-hari ini, mari kita perhatikan lagi. Memang kondisi semakin sulit hari-hari ini, tapi jangan kita berubah setia dengan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Kita jangan menyalahkan Tuhan karena kondisi hari-hari ini. Kita jangan lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kondisi-kondisi hari-hari ini. Ya. Saya mau katakan bahwa kondisi hari-hari ini kondisi yang tidak baik, kurang baik, jauh sekali. Sebelum COVID kita semua baik-baik saja, tetapi setelah COVID semua tidak baik-baik saja. Ya, semua orang harus memulai dari bawah. Ya, mulai usaha dari bawah lagi. Banyak perusahaan yang hancur, tutup. Nah, ini yang terjadi. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Dia akan terus menyertai kita. Kita jangan berubah setia. Ketika kita berubah setia, kita akan mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Kita akan mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi Tuhan mau supaya kita kembali tetap setia dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tetap setia dengan Tuhan, tetap kuat di hadapan Tuhan, tetap kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini. Ya, jangan pernah takut. Tetap Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting di rumah kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa nikmati segala yang terbaik, dan sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu jaga hati, jaga mulut kita, jaga pikiran kita sehingga kita tidak salah di hadapan Tuhan. Jangan berasumsi hal-hal yang buruk, sehingga kita tidak melakukan hal yang bodoh dan merugikan bukan hanya diri kita, tetapi bagi semua kita akan dirugikan. Oleh sebab itu, hanya gara-gara asumsi, nah kita menjadi salah. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita melihat bahwa Tuhan begitu baik terhadap kita untuk Dia mengingatkan kembali sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh di hari-hari yang ada di depan ini. Tapi semakin hari kita semakin dikuatkan. Semakin hari Tuhan melatih kita mengalami kondisi-kondisi yang buruk, mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, supaya kita semakin kuat, kita berjalan dengan Tuhan, kita semakin percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan yang menolong kita, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita nggak ada apa-apanya, ya, kita tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan baru, Tuhan yang memberikan semangat baru buat kita sehingga kita bisa melangkah maju. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu hanya semua karena apa? Anugerah Tuhan. Amin.
Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke. Mari kita buka Alkitab kita bantu berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak berasumsi kepada hal-hal yang menghancurkan kami sendiri, dan juga kami tidak berubah setia, tapi kami mau tetap setia bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih kami. Ingatkan kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang mengenal kami semua, jauh ke dalam lubuk hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami secara pribadi Tuhan. Mari ambil alih. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Kalau ada hal-hal yang buruk yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak kena dengan murka Tuhan turun atas kita, tetapi kita tetap ada beserta dengan Tuhan. Kita tetap setia dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia. Kita tidak berubah setia, tapi Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Periksa diri kita. Kembali koreksi hidup kita. Cek dan recek lagi. Adakah hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Bapa, ini kami semua. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Engkau mengingatkan kami. Kalau ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan-Mu, biarlah kami bereskan pagi ini. Kami tidak pulang dengan membawa setiap persoalan dan masalah, tetapi kami membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa sukacita Tuhan, mengalir dan melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kuasai pikiran hati kami alam sadar bawah sadar. Bapa, Engkau taklukkan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak berubah setia, tapi kami tetap setia bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah teguhkan kami, Engkau telah kuatkan kami Tuhan. Hari-hari ini kami mampukan kami untuk menjaga bibir mulut kami, untuk kami menjaga hati kami, untuk kami menjaga pikiran kami, sehingga pikiran kami tidak mengembara ke alam dunia ini, tapi pikiran kami, hati kami, mata kami boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami mau berlari bersama dengan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus
tahu kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, dan Engkau menekankan kami harus tetap setia. Kami harus tetap setia kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Mari ambillah kami. Mampukan kami mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Taruh firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan itu rema-rema bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami, Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang buruk, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus, dan semua saat ini Engkau telah pulihkan kami. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, glory bagi-Mu. Dalam nama Yesus, berkati kami semua, urapi kami semua, sehingga kami kembali dari tempat ini. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Angkat setiap persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, kami mengangkat setiap persembahan ini yang telah kami persiapkan dari rumah. Mari Bapa berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kembali kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke, ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Masih ada lagi, Bapak Apri. Besok Minggu tanggal berapa? 30 ya? 30, belum tanggal 1 kan? Belum masuk bulan depan. Berarti masih 5 minggu ya? Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami ada dalam hadirat-Mu dalam ibadah raya ini, Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, sehingga kami tidak berasumsi kepada hal-hal yang buruk Tuhan. Kami tidak menduga-duga, tetapi kami tetap percaya
percaya akan apa kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga kami tetap setia dengan di hadapan Tuhan. Kami boleh melangkah bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, yang mengikutinya melalui YouTube Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha kami. Engkau memberkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan yang ada. Tuhan, mari berkati mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, baik pemimpin yang ada di bangsa ini maupun pemimpin yang ada di GBI Tuhan, bahkan di setiap gereja-gereja Tuhan. Sebagai gembala-gembala Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari Tuhan Engkau ambil alih. Engkau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Tuhan, Engkau lawat dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, Kuasa mengalir atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Ada yang sakit dalam jemaat ini GBI Bukit Kalvari, Jalan Mandala Utara, dari hari pertama jemaat ini berdiri sampai pada hari ini, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka boleh menjadi berkat yang besar bagi banyak orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Ade di rumah, biar lawatan Tuhan terjadi atasnya, Kuasa mengalir atasnya di dalam nama Yesus. Kalau badannya, tubuhnya yang bermasalah, mari Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berkati dia sepanjang hari-hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah terus mengalir melimpah atas Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Dan juga kami berdoa untuk sidang majelis daerah yang akan berlangsung pada tanggal 2, 3, dan 4 bulan Mei nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di sana Tuhan. Dan juga ada pemilihan para pemimpin pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima